Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Halo, ketemu lagi di channel Roti Manis bersama saya Willis, dan hari ini kita akan bahas soal baper ya. Ada banyak orang bahkan istilah baper ini sepertinya melekat dengan kita ya hari-hari ini. Nah, istilah baper dikenal sebagai bahasa gaul yang punya arti merujuk pada seseorang yang memasukkan ke dalam hati segala ucapan ataupun tindakan orang lain. Dan baper ini nggak selalu soal cinta atau asmara. Kalau gitu ternyata penting banget ya untuk kita jaga hati kita nih. Karena apa yang masuk di hati kita itu bikin kita baper. Bikin kita jadi akhirnya terbawa perasaan dan bahkan bikin bad mood ya. Bisa sepanjang hari atau bahkan seterusnya. Nah, hati kita itu kayak storage, kayak tempat penyimpanan. Apa yang kita mau simpan di dalam hati kita, ya itu tergantung sama kita. Ya kita bisa simpan apa saja yang kita ingin simpan di sana. Kita bisa simpan perkataan orang lain yang tadi akhirnya kita jadi baper gitu ya.
kita bisa simpan ketakutan kita bisa simpan kegelisahan kita bisa simpan rasa benci kita bisa nyimpan perasaan cinta kita, dendam, kepahitan, kesedihan, nyanyian, dan kita juga bisa menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau gitu treatment apa nih yang kita perlukan supaya hati kita sehat dan bisa memancarkan kehidupan? Yang pertama adalah bertobat dan punya hati yang baru. Di Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20, mereka akan kuberi hati yang baru dan budi yang baru. Hati mereka yang sekeras batu akan kuambil dan kuganti dengan hati yang taat kepadaku. Maka mereka akan mentaati peraturan-peraturanku dan setia menuruti segala perintahku. Mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Kita harus bertobat dan memiliki hati yang baru. Ini merupakan salah satu treatment terhadap hati kita. Kenapa? Kalau kita nggak bertobat dan memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Kristus, maka segala kehidupan kita yang lama itu akan memenuhi storage hati kita. Kenapa? Karena manusia lama kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan keinginan-keinginan daging, manusia yang penuh dengan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebab itu kita harus bertobat, berbalik kepada Allah dan memiliki hati yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Itu treatment yang pertama. Kemudian treatment yang kedua adalah waspadai apa yang kita mau simpan dalam hati kita. Sama seperti ibu-ibu khususnya ya. Kalau mau nyimpan di kulkas, kira-kira yang mau disimpan di dalam kulkas itu makanan yang busuk atau yang masih segar? Ya, buah yang masih baik atau buah yang udah mulai busuk? Tentunya yang kita mau simpan adalah makanan atau minuman yang masih segar, yang masih kondisinya baik ke dalam tempat penyimpanan. Karena kalau semua yang busuk dan yang baik jadi satu, maka yang baik bisa jadi bau busuk. Itulah yang akan terjadi ketika kita tidak mewaspadai apa yang masuk ke dalam hati kita. Dan ini merupakan treatment bagaimana kita bisa memiliki hati yang sehat dan bisa memancarkan kehidupan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang bisa menuntun kita untuk kita bisa memilah apa yang baik dan apa yang buruk, mana yang bau busuk, mana yang masih segar untuk kita simpan di dalam hati kita. Jadi kalau mau mewaspadai apa yang kita mau masukkan dalam hati kita, bacalah firman Tuhan, karena dari firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita supaya kita bisa memilih apa yang akan masuk ke dalam hati kita. Kemudian treatment yang ketiga adalah lakukan segala aktivitas kita pakai hati yang sudah diperbaharui. Kerja pakai hati, cari Tuhan pakai hati, nyanyi memuji Tuhan pakai hati, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan kita bisa menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi kalau kita jaga hati kita nggak akan gampang baper. Ya, jadi mari kita jaga hati kita, waspadai apa yang masuk ke dalam hati kita, dan mulai melakukan segala aktivitas dengan segenap hati yang sudah diperbaharui dan lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan baper lagi ya. God bless.